Insiden pelemparan mobil kembali terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu 20 Agustus. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Balandagang, Kelurahan Tondrokasi Timur, Kecamatan Tamalatea. Disinyalir insiden pelemparan mobil penumpang bernopol DD1180FA terjadi sekitar pukul 16.27 WITA atau 4.27 WITA saat melaju dari arah Bantaeng menuju kota Makassar. Setibanya di lokasi, sopir mobil dicegat secara paksa oleh sejumlah pemuda ugal-ugalan di jalan raya. Merasa ketakutan, sopir mobil tetap melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba sejumlah pemuda melakukan pelemparan hingga membuat kaca mobil pada bagian tengah kiri dan kanan pecah. Pas kejadian ini, sang sopir langsung merekam kondisi mobilnya dan mengunggahnya di sosial media hingga viral. Video berdurasi 12 detik itu pun langsung mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Guna mendalami kejadian ini, aparat kepolisian dari jajaran Polsek Tamalatea bersama Kepolisian Resort Jeneponto melaporkan langsung ke lokasi kejadian. Namun hingga kini para pelaku belum berhasil ditangkap. Sementara korban diketahui belum melaporkan kejadian ini secara resmi. Kejadian ini pun menambah daftar hitam daerah Bojoluk Buta Toratea di mata orang luar. Sebab belum lama ini kejadian serupa juga terjadi di kawasan perkotaan Bontosunggu, akan tetapi sejumlah pelaku sudah diamankan. Kini polisi dituntut agar melakukan patroli rutin di lokasi rawan kejahatan agar kejadian tersebut tak terulang kembali. Puluhan orang yang tergabung dalam aliansi Barabaraya Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri atau PN Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Kamis 21 Agustus. Dalam pantauan massa aksi yang berjumlah sekitar 75 orang mulai berdatangan di PN Makassar sekitar pukul 10.30 WITA. Massa yang didominasi para mahasiswa ini dipimpin oleh Jenderal Lapangan Ali. Namun sebelumnya pada aparat kepolisian dan kendaraan taktis telah dikerahkan untuk pengamanan dan juga pagar kawat duri dipasang di depan PN Makassar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi Barabaraya Bersatu ini menuntut terkait proses penyelidikan yang adil dan transparan serta usut tuntas dugaan pemalsuan dokumen dalam kasus sengketa Barabaraya. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih melangsungkan aksi unjuk rasa di depan PN Makassar dengan memasang sejumlah spanduk terkait isu sengketa lahan di Barabaraya. Sebelumnya, aliansi Barabaraya Bersatu juga menggelar aksi unjuk rasa serupa di depan Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Beringkanaya, Makassar pada Selasa 20 Mei. Dalam aksi tersebut, massa yang diperkirakan berjumlah 40 orang telah berkumpul sekitar pukul 12.50 WITA dengan membentangkan spanduk dan melakukan orasi. Mereka menuntut agar pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen dalam perkara di Barabaraya. Kemudian sekitar pukul 13.15 WITA, perwakilan dari aliansi Barabaraya Bersatu membuat laporan pengaduan di ruang SPKT Polda Sulsel yang dilakukan proses hukum lebih lanjut terkait tuntutan mereka. Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian mengalami pergerakan yang dinamis pada Kamis 21 Agustus. Untuk emas Antam dan Galeri 24 mengalami penurunan harga sedangkan UBS naik tipis. Harga emas Antam mengalami penurunan harga dibanding perdagangan lalu sebanyak Rp7.000 sehingga saat ini berkisar di Rp1.957.000 per gram. Penurunan harga turut terjadi pada emas Galeri 24. Diketahui harga emas Galeri 24 turun Rp7.000 sehingga untuk ukuran 1 gram kini dibanderol Rp1.876.000. Perbedaan terjadi pada emas UBS. Harga emas UBS justru mengalami kenaikan walau tipis sebesar Rp2.000. Tercatat harga emas UBS berada di level Rp1.903.000 per gram. Terdapat sejumlah faktor umum yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan. Salah satunya diantaranya adalah sifat harga emas yang cenderung berubah-ubah atau fluktuatif. Walau begitu, fluktuasi tersebut tidak selalu berdampak negatif. Justru dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan harga emas cenderung menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Hal tersebut membuat emas tetap diminati sebagai aset investasi, karena nilainya yang terus meningkat seiring waktu meskipun diwarnai dengan dinamika pasar.
Kota Makassar akan segera kedatangan armada baru transportasi ramah lingkungan. Sebanyak 200 unit taksi listrik dijadwalkan meluncur pada 31 Agustus 2025 dan akan melayani wilayah Maminasata atau Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Program ini diinisiasi oleh PT San HSM Green dan Smart Mobility Indonesia bersama PT Anugrah Volt Nusantara dengan izin operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Managing Director Green SM Indonesia Denny menegaskan bahwa program tersebut bukan hanya mendukung target nasional menuju net zero emission 2060, tetapi juga diproyeksikan membuka ratusan lapangan kerja baru di sektor transportasi dan industri pendukung. Berbeda dengan taksi konvensional, skema kerja untuk mitra pengemudi taksi listrik ini dibatasi tidak berbasis setoran harian. Sebaliknya, pengemudi akan mengikuti sistem bagi hasil dengan fasilitas pembayaran terintegrasi di seluruh aplikasi e-wallet. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi digital, call center maupun lambaian langsung di jalan sehingga fleksibel untuk pengguna. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api menyambut baik rencana ini namun menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya peluang kerja dari 200 unit taksi listrik ini harus diprioritaskan bagi anak-anak muda Makassar.